Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Di bab sebelumnya kita sudah bahas tentang kemestian kita mencintai orang-orang yang Allah cintai. Orang-orang yang Allah cintai itu cirinya adalah orang-orang yang dicintai oleh orang-orang solih. Orang-orang solih itu standarnya bukan hanya satu ormas, satu masjid, satu madhab, tapi tentu lintas madhab, lintas ormas, lintas masjid. Kalau faktanya Habib Rizik Syihab banyak yang mencintainya, meski madhabnya banyak beda dengan saya, maka tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mencintai Habib Rizik Syihab. Kalau Ustadz Abdul Somad faktanya banyak orang-orang solih yang mencintainya, cuma GP Ansor yang membencinya. Kemana dihalang-halangnya ku Banser. Maka itu menunjukkan bahwa Ustadz Abdul Somad itu dicintai oleh Allah dan kita wajib mencintai orang-orang tersebut. Meski Ustadz Abdul Somad tukang tahlilan, tukang yasinan, beda madhab dengan saya dalam hal itu. Tidak ada alasan bagi Banser untuk membenci Ustadz Abdul Somad. Tidak ada alasan buat Banser untuk mengusir Ustadz Khalid Basalamah. Dah kalah kumage Ustadz gitu-gitu. Banyak umatnya. Hal yang sama juga tidak ada alasan bagi saya untuk membenci guru-guru saya hanya karena mereka udud, tukang ngerokok. Hanya karena mereka membenci punten orang-orang Nahdiyin. Ya itu kekurangan beliau-beliau, tapi faktanya guru-guru saya banyak orang-orang yang mencintainya. Maka kita harus senantiasa bisa mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka di bab berikutnya di sini Imam Bukhari mengingatkan kita dengan ayat Al-Qur'an yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itunya. Kalau agak jadi halaman 2 ayat 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaum. Janganlah satu kaum olok-olok kaum yang lain, asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi mereka lebih baik daripada mereka. Kalaupun sekarang musim politik, jelaskan saja apa keunggulan kita. Cita-cita kita, visi kita, nggak perlu merendahkan yang lain. Bahkan harusnya kalau pakai ayat ini ya, misalkan ya Syaihu Asih tuh sebutkan saja ini pakai Haji Acep Dadang tuh begini bagus gitu. Jadi saling memuji ya, bagus, tidak saling merendahkan. Nyari si KDM tuh dipuji lah dari begitu ayana. Jadi ini konteksnya sesama orang beriman. Kan ayat sebelumnya innamal mu'minuna ikhwah. Jadi konteksnya sesama orang-orang beriman bersaudara. Orang-orang mujrimin tidak masuk kategori ini.
Ya, mujrimin itu yang sudah jelas-jelas berdosa. Orang-orang jelas-jelas berdosa itu digibahnya pun halal. Siga orang ngagibah Abu Lahab, Firaun halal. Ini pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh yang busuk itu digibah lagi halal. Dan kita sudah pernah bahas hadis-hadis. Nabi pun menggibah tamunya yang datang di hadapan Aisyah, tapi itu diharapkan. Tapi ketika tamu itu datang, kata Nabi, bisa akhulu asyirah, ini sejelek-jeleknya orang bagi satu keluarga. Itu Nabi menggibah. Ini konteksnya ayat ini sesama orang beriman tadi, sesama ahli pengajian, sesama tukang ngaji Quran, ngaji hadis, sesama ahli sholat. Jangan saling merendahkan, karena bisa jadi mereka lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Wala nisaun min nisa, nih majelis taklim ibu-ibu jangan saling merendahkan majelis taklim lainnya. Asa yakunna khairum minhun, karena bisa jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Wala talmizu anfusakum, jangan menghina diri kalian. Diri kalian itu maksudnya sesama kalian itu kan satu diri. Kita ini saudara ini sesama satu tubuh, ya. Makanya dalam hadis mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya. Kalau saya bercermin, yang ada di cermin itu kan bukan orang lain tapi saya. Kalau di cermin itu di pipinya punten aya korong, berapa dimalu-maluin. Terus itu aya korongannya, ada teh korongan nih. Tentunya dihilangkan, ditutup-tutupi. Orang lain itu ibarat yang ada di cermin itu kita diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Seperti kita memanggil nahdiyin dengan ahli bid'ah, nggak boleh. Memanggil habaib dengan ahli bid'ah, atau kaum habaib memanggil kita sebagai wahabi sarwana, itu gelar-gelar yang buruk. Nggak boleh. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, mereka kaum muslimin, mereka kaum mukminin. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, sejelek-jeleknya panggilan gelar adalah fasik sesudah iman. Sudah jelas-jelas tuh HRS, Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya, Adi Hidayat, Khalid Basalamah, ustaz-ustaz itu jelas beriman, kok kita sebut fasik? Nyebut Ustaz Khalid Basalamah dasar Wahabi. Itu Wahabi itu gelar fasik. Wahabi itu penjahat yang berani membantai orang-orang Islam hanya karena menuduhnya kafir. Itu dah Ustaz Khalid Basalamah mah kitu-kitu ge galak-galak oge teu nepikeun ka membunuh orang-orang yang beda mazhab. Tuh ngahalang-halang, banser sok ngahalang-halang. Ai gereja dikawal jeung Natalan. Ari ustad di halang-halang. Yaitu kritik kita ke Banser dan banyak yang mengkritik, bukan saya saja. Banyak umat Islam yang mengkritik Banser. Terlalu lebay. Biasa ya, saling menghargai. Beda agama saja lakum dinukum waliyadin. Seandainya diizinkan nyaman ulah. Seandainya diizinkan sebelah sana ada gerejanya, gereja-gereja orang-orang. Apalagi di sana ada pengajian, cuma pengajiannya misalkan marhabaan, nyakeun lakum dinukum waliyadin. Ai beda agama, Natalan dikawalnya, hari pengajian beda-beda mazhab diusir. Kan lebay gitu coba udah kayak. Itu sejelek-jeleknya kita menilai fasik kepada orang beriman. Atau kalau di surat Al-Qalam ya, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami menjadikan orang Islam seperti pendurhaka? Kalau kita menyebut Wahabi, menyebut ahlul bid'ah ke sesama muslimnya, kasih amat tenan naon memang ahlul bid'ah. Kalau orang liberal nyebut ahlul bid'ah mah halal bisa. Memang ahlul bid'ah. Nah, puguh jilbab teh wajib, kudu dibuka gara-gara paskibraka. Jokowi wae teh kitu-kitu teuing. Denungan.
Ting pada diprotes ku urang. Kah kitu-kitu teh itu ahlul bid'ah teu nanaon. Tapi kalau sesama kita, sesama muslim nyebut ahlul bid'ah itu memponis mujrim kepada muslim. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kamu kok bisa menghukumi seperti itu? Am lakum kitabun fi tadrusun? Apakah kita sudah punya wahyu yang menjelaskan bahwa memang Nadiyin itu ahlul bid'ah? Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kabeh Imam Syafi'i bakal ka neraka gara-gara menganjurkan baca Quran di atas kuburan. Imam Ibnu Hajar bakal ka neraka gara-gara menganjurkan maulid. Menganjurkan maulid ya Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Saya juga pernah nulis ya Ustad Epul sok rada baung saeutik. Di-sharekeun dina grup Mubalik. Saya nulis maulid itu amal bid'ah menurut metodologi kita, tapi kita nggak boleh menyebut pengamal maulid ahli bid'ah. Wah, ustaz-ustaz senior protes. Ku abdi antep we heula. Saya jawab dengan pertanyaan. Wantun ustad-ustad nyebut Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar yang kitabnya Fathul Bari itu kitab hadis terbaik sampai hari ini. Jeung hese moal bisa dielehkeun da geus beak data hadis. Ulama sekarang kan gak mungkin lebih paham hadis dibanding ulama dulu. Itu kitab hadis terbaik Fathul Bari di dunia belum dan tidak ada yang menandingi. Wantun nyebut Ibnu Hajar pinarakaeun ngajar teh mohon ahli bid'ah idofiyah hehe itu make hehe dicari dibalik gitu. Saya nggak berani, masa saya harus menyebut Imam Syafi'i calon ahli neraka. Am lakum kitabun fi tadrusun? Aya menang wahyu urang Imam Syafi'i bakal ka neraka. Innalakum fihi lama takhayyarun, yang wahyu itu jelas menjelaskan apa yang jadi pilihan kalian. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah, atau kita sudah punya sumpah yang sumpah itu akan sampai kepada Allah pada hari kiamat. Asa geus jiga nabi wae. Enggak boleh. Itu bisalis fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya saya tegur mubaliknya ngebahas tentang isbal, terus wah cenah bendera setengah tiang becek nya mengajelaskan isbal menurut mazhab dia silakan atau kudu make moyokan. Jelaskan ini begini menurut metodologi kita begini. Lalu jelaskan juga yang bedanya gimana. Gimana jeung ditambahan bendera setengah tiang becek anu ngararatun kan nyeri hate. Abdi kan beberapa sebagian besar pakaian saya di atas 2 mata kaki, urangnya kasinggung jadi gitu-gitu penting. Meski nya kumaha cangkeng abdi mah cangkengna keur ipis nya rada morosot, cangkengna keur badag mah ngatung. Kan boleh menjelaskan tapi jangan sampai merendahkan. Kemudian hadis-hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari, yang pertama dari Abdullah bin Zam'ah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yadhaqar rajulu mimma yakhruju minal anfus. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang tertawa karena sesuatu yang keluar dari dirinya atau diri orang lain. Dirinya itu kan yang lain juga diri kita. Naon keluar teh punten kentut. Nih ada nih jelasnya di riwayat yang lain. Summa wa'adhum fi dhahikihim min ad-dartaq. Keur pangajian anu hitut bapak-bapak seueur moal. Keur pangajian anu hitut. Urang seueur moal. Seueur kan Nabi marah itu. Lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu. Kenapa kamu menertawakan yang kamu juga mengamalkan? Ngambek. Kata Imam An-Nawawi, saya ini file aslinya ada 2 halaman lebih.
lebih, hampir 3 halaman tanggung. Jadi ada beberapa keterangan yang saya buang. Kata Imam An-Nawawi dengan hadis ini, jadi bapak-bapak ibu-ibu lamun aya nu hitut geus anggap sepi we. Tong diseungseurikeun. Ada cenah refleks orang Sunda mah resep peureuy, wayahna bab ieu mah tong diseungseurikeun. Dengan menertawakan itu kita sudah merendahkan. Nggak boleh. Kemudian bima yadribu ahadukum ra'atahu darbal fahl awil 'abd. Kenapa salah seorang di antaramu berani memukul istrinya seperti memukul hewan atau hamba sahaya buka tali? Tsumma la'allahu yu'anikuha, tapi teulila ditangkep. Enggak mungkin kan bapak lepas dari ibu, enggak mungkin. Jadi sakeheul-keheulna bapak ka ibu nya tong jiga nenggel ka satu mau ditenggel ayah halalna kalau memang mereka tidak menurut ya, dipecut ya. Itu mun teu dikitu moal maju kuda ya. Silahkan, tapi memukul istri jangan sampai keras. Boleh memukul itu pun sesudah dinasihati, sesudah dipisahkan dari ranjang, dan itu karena nusus. Nusus teh centil kalau laki batur, PIL pria idaman lain. Hari itu mah minta nafkah, kan Nabi juga nggak pernah marah, nggak pernah mukul. Ku Nabi ditaikeun nafkah teh. Minta lagi, kata Nabi udah nggak ada lagi. Ini yang ada buat fakir miskin. Kalau kamu mau terus hayu, kalau enggak ya udah saya ceraikan. Sararieu. Sok bapak wantun teh gitu. Ketika istri-istrinya bersepakat meminta nafkah dan Nabi nggak sanggup, Nabi kan meninggalkan istrinya selama 1 bulan camping di camp di atas pohon kurma. Umar sampai menangis ketika melihat hanya ada kurma dan air. Bapak camping sebulan kuat tuh. Kajian camping di Lembang, di Ciwidey, glamping. Listrik geus aya, cai geus aya, makanan tinggal pesen. Angger enak gitu geus sabulan mah da bobol. Biayana sabaraha. Nabi mah sanggup yang mendidik istri. Nabi enggak marah, enggak memukul, tinggalkan saja sebulan dan sanggup hidup mandiri. Bapak mah saminggu dijamin moal kuat. Komo abdi ngorakeun sapenting moal kuat. Jadi maksud Nabi, kita kan sangat butuh dengan istri ya, dengan si ibu. Jadi hargailah, hormatilah mereka. Kalaupun ada yang kurang jangan sampai dipukul. Ini menjelaskan ayat Quran yang membolehkan memukul itu kan syaratnya ketat. Berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Atadruna ayu yaumin hadza. Ketika Nabi khutbah di Mina tanggal 10 berarti khutbah di Mina. Di Mina dan di Arafah mah tanggal 9. Kalau di Mina ini sesudah lontar jumroh yang jamarat, sesudah tawaf ifadah kembali lagi ke Mina. Kalian tahu hari apa ini? Sahabatnya ragu mau jawab teh nya hai nabinya tanggal 10 atuh. Allah wa rasulu a'lam. Sahabat gak berani menjawab, bisi ayat jawaban lain. Kata Nabi, fa inna hadza yaumun haram. Ini kan hari haram. Hari haram itu hari terhormat, hari suci. Ya, diurangkan tanah haram diterjemahkeun tanah suci. Karena memang enggak boleh menodainya. Jadi di bangsa Arab jahiliyah itu ajaran bulan haram itu sudah dari sejak zaman Nabi Adam. Dan masih tersisa di zaman jahiliyah, bahkan sebelum Nabi diutus pun keyakinan tentang bulan haram, hari haram, tanah haram itu masih berlaku. Jadi meskipun sedang berseteru berperang masuk bulan haram libur, semuanya mun enggak berani kawalat. Ketemu di tanah haram dengan
pembunuh keluarganya nggak berani dia. Membunuh atau berkelahi nggak boleh. Kawalat. Itu makanya disebut tanah haram. Hari haram juga sama. Bulan haram itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Ya. Makanya Nabi di bulan-bulan ini memperbanyak saum, menganjurkan memperbanyak saum. Dari Nabi mah sepanjang tahun memperbanyak saum. Karena bulan haram perang. Ya, libur perang, jadi reses lah menanggota dewan itu untuk saum. Afatadruna ayu baladin hadza, kalian tahu ini negeri apa? Sahabatnya mau jawab segan. Jika nu teu apal wae cenah Nabi teh geus buku ini teh negeri haram, tanah haram. Allah wa rasulu a'lam, qala kata Nabi baladun haram. Ini tanah suci. Atadruna ayu syahrin hada, kalian tahu bulan apa ini? Qalu Allah wa rasulu a'lam, qala syahrun haram. Ini kan bulan haram. Nabi kan ceramah di Mina tanggal 10 Dzulhijjah. Itu harinya hari haram, bulan haram, tanahnya tanah haram. Fa innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum. Maka sungguh Allah mengharamkan bagi kalian darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian. Kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Seperti haramnya hari kalian ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Di Arab itu terkenal penjahat itu kaum Mudor. Itu kan ada hadisnya. Jadi ada kaum-kaum yang datang ke Nabi hanya bisa di bulan haram. Karena cenah ada kaum Mudor. Kaum Mudor pun penjahat pun di bulan haram mah eureun jahatnya. Kami hanya bisa datang di bulan haram, maka cenah kata sahabat Nabi, berikan ke kami pengajaran yang detail rinci. Karena kami bisa datang lagi nanti bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu bulan umroh karena bulan haram. Di luar Rajab, di luar Dzulqa'dah sampai Muharram, riweuh ku perang, riweuh ku begal di zaman jahiliyah itu. Jadi sejahat-jahatnya orang jahiliyah, tukang begal, tukang tarok, tukang mabok, di bulan haram mah libur. Nah, Nabi di sini menjelaskan bahwa haram darah, kehormatan dan harta itu jangan di bulan haram saja, tapi sepanjang tahun. Ngajarkeun kan di Haji Wada mayoritas mu'alaf. Zamana wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Menekankan kepada mu'alaf-mu'alaf orang Arab, jangan pantangan itu di bulan haram saja, di tanah haram saja, sepanjang tahun dimanapun. Itu semuanya harus haram. Lalu pertanyaannya, bagaimana ayat-ayat yang menjelaskan bulan haram masih berlaku? Berlakunya apa? Haram perang. Ya. Kecuali ada pengecualian kan, asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Kalau sebagai qisas halal. Jika Hamas berperang sepanjang tahun halal diserang. Kayak kita dulu zaman Belanda. Da Belanda teu ngarti bulan haram sugan perang bulan haram anggar aja. Si setan nyaho pan anggar we dek bulan haram ge. Padahal di Yahudi pun ada ajaran bulan haram, di Kristen juga ada ajaran bulan haram. Da ngaranna ge setan nyaho. Moal meratikeun halal haram. Maka kalau sebagai pembalasan ya kisos itu halal. Kita membalas di bulan haram. Berikutnya Abdullah bin Mas'ud menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufrun. Mencaci seorang muslim itu fasik dan memeranginya adalah kafir. Jadi ketika kita mengamalkan yang tadi saya bahas di awal itu perbuatan fasik. Makanya bi salismul fusuku ba'dal iman.
Itu sejelek-jeleknya panggilan kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang fasik, yang menghina, yang merendahkan. Padahal faktanya dia beriman. Fasik itu dosa besar. Ya, dosa besar yang tidak bisa dihapus oleh sholat, oleh zakat, oleh haji. Kecuali kalau ditinggalkan. Dosa yang bisa dihapus itu selain dosa besar. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Yang lamam saja yang dihapus. Yang dosa besar nggak bisa. Jadi jangan menganggap merendahkan, mencaci itu sebagai perbuatan biasa-biasa dosa besar fasik. Dalilna wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi fasik itu di atas isyan. Isyan dosa biasa, dosa kecil. Dan memeranginya kufur, tapi kufur yang dimaksud kufur amali. Jadi kalau ada amal-amal disebut kufur itu namanya kufur amali, tidak sampai kufur akidah. Maksudnya seperti orang kafir. Karena yang berani memerangi orang muslim itu hanya orang kafir. Kalau ada orang Islam sesama muslim berperang itu amalnya amal kafir dan sama dosa besar. Al-Qaeda, Jabhan Nusroh, ISIS, balat orang Islam unggul gitu. Bahkan panji-panjinya juga Islam, NII di Indonesia. Terus di Aceh ya GAM, Daud sama itu dulunya dari NII, ideologi. Itu mereka memerangi TNI yang TNI-nya jelas-jelas orang Islam, memerangi umat Islam juga. Ya, istri saya tuh di Singapura jadi korban NII, bubar sholat isya di Deredet gara-gara kelaparan kan zaman pagar betis. Tadi dia cenah si teh cenah maut teh kata bapak mertua saya. Itu yang begitu-begitu kafir, tapi kafirnya kafir amali, dosa besar. Orangnya sendiri tetap muslim. Dan ini yang dijadikan dalil oleh Khawarij mengkafirkan para sahabat. Kenapa Ali kafir? Kenapa Muawiyah kafir? Karena Ali dan Muawiyah berperang. Padahal yang salah itu kata para ulama sepakat Muawiyah, kafir Ali mantep. Muawiyah pun amal kafirnya kan sudah tobat. Kalau sudah tobat jangan diungkit-ungkit lagi. Aisyah yang salah itu memerangi Ali. Aisyah, Jubair bin Al-Awwam, Tolha. Tapi kan Aisyah sudah bertobat dengan ijtihadnya yang keliru. Kalau Alinya nggak salah. Kalau Ali kan pemimpin, Amirul Mukminin, presiden yang wajib menjaga keamanan dari para pemberontak. Jadi kalau orang Khawarij pukul rata, wah sahabat kafir gara-gara saling berperang, salah. Kan perang itu ada yang membela diri. Perilaku Hamas kafir. Kan tidak, ke rumah Israelnya kafir jelas. Kalau sesama muslim berperang itu amal kafir tapi tidak sampai kafir orangnya. Berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Jangan menuduh seorang kepada seorang yang lain fasik. Maksudnya sesama mukmin. Fasik itu tadi ya, di orang ahli bid'ah, Wahabi, ya. Dan lain-lain. Wala yarmihi bil kufr, dan jangan menuduhnya kafir. Illar taddat alaihi, kecuali akan kembali kepada dia. In lam yakun sahibuhu kadzalik, kalau orangnya tidak demikian. Kita dituduh ahli bid'ah ya oleh sebagian salafi, padahal orang lain ahli bid'ah, berarti manenan bid'ah. Itu tuduhan kasar itu, tuduhan fasik itu kembali ke dia dosanya. Ya. Makanya orang-orang ibadur rahman mah qalu salama, dihina kumawage wa idza khatabahumul jahilun dan orang-orang bodoh, orang-orang yang mudah menghina, menjawabnya salama, kesarwana gitu. Soalnya batur nuduh ke saya Wahabi, ku saya tema maneh ahli bid'ah sarwana.
Qaulu salama itu membalas dengan yang baik, mendoakan semoga teu sarwana. Wah, itu cenah tuh di Baitul Mukhlisin Mataram Muludan dasar Wahabi heupe patong dibalas. Keun we. Doakeun we ghafarallahu lahum nya. Al-maghfur lahum nya sabana dihampura karunya. Almarhum. Almarhum lain maut. Semoga dirahmati. Rahimahumullah. Karena kita nggak usah membalas ketika ada yang doa Baitul Mukhlisin Mataram Muludan cenah dasar Wahabi manehna nudorakan kembalinya kepada dia. Oh, buku orang mah lain Wahabi, memang orang merangan. Ya, ini kan Baitul Mukhlisin loba orang kafir pada kota ya. Kan tadi perangan diantar. Jangankan sesama muslim, orang kafir lagi ke orang tadi perangan. Itu hanya lebay saja mereka kasinggung pada kita mengajarkan yang begitu-begitu bid'ah, yang begitu-begitu amal syirik, kasinggung. Padahal kita pun menyebut begitu kan ada dasar ilmiahnya. Seharusnya wajadilhum billati ya sampai diskusi tuh kudu main tembak-tembak mahina. Apalagi sampai menyebut kafir. Ya, wah, cenah kafir gara-gara naon engke cenah ngayakeun KPPS di dieu di masjid dijadikan tempat pemilu. Pemilu tuh demokrasi, demokrasi itu kafir. Wah, aya keneh di dieu begitu. Padahal ya itu menuduh seperti itu, menuduh kafir dan kita nggak kafir kan. Dina Al-Qur'an we nu asalna kafir kalau sudah illal ladzina tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Urang jelas-jelas salat, zakat, saudara seagama disebut kafir, teu nyambung. Berarti nu kafir teh mereka dan mereka pun kafir itu dalam artian amal kafir, kufur amali. Urang teu saruana tong dibalas. Berikutnya dari Thabit bin Abdullah wa kana min ashabis syajarah. Dia termasuk yang berbaiat di bawah pohon. Ada di surat Al-Fat ya. Laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahtas syajarah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa 'ala millatin ghairil Islam fa huwa kama qala." Siapa yang bersumpah atas agama selain Islam maka ia sebagaimana yang ia katakan. Contoh Bapak Jokowi, ya, KB disebut Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatu Om, Namo Buddhaya. Naon. Berarti dia meyakininya. Bener tuh MUI menyebutkan itu teh salah. Yang bid'ah dan mengarah pada kekufuran syirik. Halus teh MUI untuk MUI orang NU. Di debatna ku Menteri Agama nu orang NU jeung NU. Tapi agak mending ya Menteri Agama sekarang sowan ka MUI. Saya anak daripada MUI. Kudu kitu. Fa huwa kama qala wa laisa 'ala bani adam nadrun fi ma la yamlik. Tidak ada kewajiban memenuhi nazar bagi anak Adam pada hal yang dia tidak mampu. Kalau anak saya naon kamarin urang teh kalau timnas menang saya akan ngesot cenah. Ka mana? Ke Jakarta, ke Surabaya, ti Madura. Sok atuh ngesot. Teu kuatnya geus mata ke sok bebanan dan teu para rubuh. Atau orang dejeknya kalau Persib juara saya mau nikah dengan monyet. Sok atau baru kawin amal mungkin. Enggak wajib, tapi sumpah itu wajib dia kifarati. Kifaratnya kan memerdekakan hamba sahaya atau memberi makan 10 miskin atau memberi baju 10 miskin. Kalau tidak mampu dari tiang 3 ini baru saum 3 hari. Wa man qatala nafsahu bisyai'in fid dunya, dan siapa yang membunuh dirinya dengan satu cara di dunia, udzibabi yaumal qiyamah, akan disiksa dengannya pada hari kiamat. Orang yang bunuh diri dengan menusukkan pisau ke tubuhnya nanti di neraka begitu ya.
Orang yang bunuh diri dengan menggantung diri nanti di neraka gantung diri we. Orang yang bunuh diri minum sianida ke di akhirat ke aya sianida. Terus ya. Sampai habis dosanya, kalau dia masih muslim dipindahkan ke surga. Kalau dia kafir khalidan mukhalladan finnar, di hadisnya begitu. Kekal di neraka. Wa man la'ana mu'minan fa huwa kaqatlihi. Siapa yang melaknat seorang mukmin maka itu seperti membunuhnya tuh. Jadi dosa besar. Membunuh itu kan dosa besar. Melaknat itu tadi ya. Arti laknat itu menjauhkan dari rahmat. Menjauh rahmat terbesar itu kan surga. Jadi kita memvonis mereka tidak akan masuk surga. Ya, sumpah serapah dan sebagainya. Wa man qadzafa mu'minan bi kufrin fa huwa kaqatlihi, dan siapa yang menuduh mukmin dengan kekufuran itu pun sama dengan membunuhnya. Ya, kita menuduh yang lain kafir gara-gara ikut pemilu, ya, ikut jadi pengurus partai politik, demokrasi, jadi PNS. Untung Ustaz Abu Bakar Basir ini sudah tobat ya, sekarang sudah ada upacara bendera 17 Agustusan di Ngerukin lagi. Kalau dulu kan Ustaz Abu Bakar Basir yang lewat buku-bukunya menjelaskan ASN itu semuanya kafir kecuali 2, ASN kesehatan dan ASN pendidikan. Jadi Pak Haji, nah kabur Pertamina kafir Pak Haji. Itu sampai begitu kan? Karena nggak boleh mendukung orang kafir. Negara ini negara kafir, nggak boleh didukung. Harusnya ditinggalkan, bikin negara baru. Nah, itu yang begitu-begitu. Ya, menuduh mukmin dengan kekafiran, padahal urusan kafir kan kata Al-Quran selama sholat, selama zakat, fa ikhwanukum fiddin. Kalau ada masalah perbedaan ijtihad dalam negaranya, wajadilhum billati ya ahsan, itu kudu silih kafir. Berikutnya dari Ubadah bin As-Samit qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbiran nas bilailatul qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahukan kepada jamaah tanggal berapa Lailatul Qadar itu. Karena kan banyak pertanyaan. Lalu Nabi dapat wahyu, pas Nabi mau menjelaskan, fatalaha rajulani minal muslimin. Ada 2 orang yang berdebat di hadapan Nabi. Nabinya sudah ada ini. Ibaratnya saya sedang pengajian, didinya Bapak panasnya. Tanggal 27, tanggal 17 cek aing, 27 cek aing, panasnya hadapan Nabi. Tanggal 17, depan nujulul Quran tanggal 17. Kan inna anjalnahu fi lailatul qadar. Lain tanggal 27, Nabi teh pernah itikaf tanggal 7. Wah, terus ya pas ya. Lalu kemudian kata Nabi, kharajtu li ukhbirakum, saya tadinya keluar mau memberitahukan kalian tanggal berapa Lailatul Qadar itu. Fatala fulan wa fulan, tapi si bapak itu dan bapak itu malah bertengkar. Wa inna rufiat, jadinya dicabut lagi wahyunya, Nabi jadi nggak tahu. Itu kehendak Allah. Ya. Asalnya Nabi tahu, tapi kemudian jadi tidak tahu. Ini dalam bab ilmu jadi pelajaran, jangan ada perdebatan di majelis ilmu, itu menghilangkan ilmu. Perdebatannya perdebatan yang talaha, yang lebay. Gara-gara debat masalah tahiyat utuk-utukan tuh lagi, wah nepikeun ka laporan ke polisi. Mau brigade, lebay gitu. Nggak akan jadi ilmu, malah jadi dosa. Gara-gara membahas bagaimana hukum isbal, wah nepikeun ka debat kursi. Itu nggak akan jadi ilmu, menjadi barokah. Nggak boleh. Dalam majelis ilmu ada perdebatan yang debat kusir. Maka kata Nabi, wa asan yakuna khairan lakum, semoga itu baik bagi kalian, jadi pelajaran di majelis ilmu atau para sehat. Kalaupun ada perdebatan harus billati ya ahsan, harus dengan cara yang terbaik, santun. Faltamisuha fittasi'ah wasabi'ah wal khamisah, carilah di hari yang ke-9
berarti 29, wasabi'ah 27, wal khamisah 25. Ada juga yang menjelaskan tasi'ah itu 9 yang tersisa berarti 2 hiji. Sabi'ah berarti 2 tilu, khamisah berarti 25. Saya pernah tulis ya, minimal 3 malam. Bapak-bapak ya, minimal 3 malam. Jangan kurang dari 3 malam. Itu di malam-malam ini. Dan minimal malam, meski dengan tidak siang. Karena istri Nabi pun nggak ada yang itikaf. Tapi istri Nabi semuanya diharuskan bangun malam mulai Nabi. Jadi bagusnya tentu itikaf 10 hari 10 malam ya. Pemaina ya Ustad Usna, aya Ustad di Aceh, aya santri piraku tuh itikaf mah santri nya ngaredo. Atau minimalnya kalau tidak bisa 10 malam, kalau tidak bisa 7 malam, kalau tidak bisa 5 malam, kalau tidak bisa minimal 3 malam. Jangan kurang dari 3 malam. Nggak ada hadis yang lebih kurang dari 3 malam. Cirian ku bapak teh ayeuna keneh. Abdi wae Pak satahun teh geus dicirian. Pan khutbah Jumat satahun di cirian, pas jadwal itikaf mah libur. Ya. Ti ayeuna geus dicirian. Mau pesan khutbah nikah ge dicirian. Moal pas itikaf bapiraku. Soalnya ada pernah ya. Itu enggak. Yang meninggal pun dicirian tong mau tanggal sakit tuh mau dilomo. Pernah paman saya meninggal dunia pas saya itikaf. Nya hapura we teh bawa ke masjid yang nyolat masjid. Saya enggak, karena saya sedang itikaf ya tidak mengantarkan, tidak melayat. Kepe beres lebaran saya layat. Ya kudu dicirian teh ayeuna keneh. Terakhir ini dari Ma'rur bin Asad dari Abu Dar. Dia berkata, aku melihat Abu Dar memakai burdan. Burdan itu kalau sekarang ibarat jas. Jika bapak-bapak lihat MBS, Raja Salman kan baju putihnya dirangkapnya. Kadang ku baju hidung, baju koneng emas. Nah itu burdah itu. Menurut orang mah jas, baju kebesaran. Jadi cenah lihat Abu Dar pakai jas, hamba sayanya pun pakai jas. Abdi wae nya boga jas nya. Budak es awas tuh. Pak tong nu eta cetek gitu. Ini Abu Dar dia pakai jas. Oh bagus, dan hamba sayanya pun pakai jas yang sama. Sampai kemudian yang lain aneh. Lau akhadta hadza falabistahu kanat hullatan wa aqtaitahu thawban akhar. Atuh cenah buat hamba sahaya mah jangan pakai jas yang begini, pakai baju biasa aja udah bagus. Mun disaruakeun nya jas presiden jeung jas ajudanna. Dalam konteks Arab dulu itu enggak lumrah. Faqala, lalu Abu Dar bercerita, kana baini wa baina rajulin kalam. Cenah teh ada dongengnya. Wa kanat ummuha ajamiyah, ini ibu si hamba saya ini orang ajamiyah, maksudnya orang Afrika, hideung. Fanil tu minha, suatu saat aku pernah marah ke dia dan saya sebut si dasar budak hideung cenah. Saking kukeul. Ya juga orang supporter keheul ka wasit orang mana? Dasar sebotak entah gitu. Fadzakaroni ila Nabi, dia sakit hati melaporkan aku kepada Nabi. Lalu Nabi memanggil aku, kata Nabi, asababta fulanan, kamu menghina si fulan hanya gara-gara dia hamba saya hitam. Udah hideung. Qultu nam iya. Qul afanil tamin ummi, kamu juga menyebut-nyebut ibunya. Iya, dasar budak hideung. Maksudnya budak ti indungna anu hideung. Ibu dari anak dari ibunya yang kulit hitam. Ya, inna kamrun fika jahiliyah, kamu berarti orang yang dalam diri kamu ada sifat jahiliyah. Jadi artinya dosa besar seperti orang kafir. Tapi Nabi tidak mengkafirkan Abu Dar. Buktinya Nabi tidak menyuruh Abu Dar syahadat lagi. Ketika Nabi menyebut kamu jahiliyah bukan berarti kafir, man ayat sifat kafir.
Qultu alaihi nisaati hadi min kibari sini, kata aku, dalam kondisi sekarang saya sudah tua, saya diponis oleh Nabi jahiliyah. Padahal geus kumaha pengorbanan yang Islam teh. Hanya gara-gara menghina begitu disebut jahiliyah kafir cenah. Naam, kata Nabi, ya hum ikhwanukum, mereka hamba saya itu saudara kalian. Jadi jangan menganggap lebih rendah, saudara dulu. Ibu anggap kakak, anggap adik. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah hanya kebetulan menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman ja'alallahu yakhawu tahta yadihi, siapa yang Allah menjadikan saudaranya ada di bawah kekuasaannya, fal yut'imhu mimma ya'kulu, berilah dia makan dari apa yang dia makan, wal yulbishu mimma yalbasu, berilah dia pakaian dari apa yang dia pakai, wala yukallifu minal amal ma yaghlibuhu, jangan membebani dia dengan pekerjaan yang dia tidak mampu. Fa in kallafahu ma yaghlibuhu, kalau kamu menugaskan dia dengan pekerjaan yang dia tidak mampu, falyu'inhu alaihi, bantu. Meski sebetulnya kata Ibnu Hajar, Abu Dzar ini puntennya, kalau saya kasar mah agak lebay. Hadis ini sebatas mengajarkan muasah bukan musawah. Berbagi bukan berarti harus sama. Memang Abu Darda kan termasuk yang mempatokkan haram kaya itu. Orang hanya boleh menyimpan harta hanya untuk 3 hari. Beda kan Abu Dar pernah berjalan dengan Nabi lewat gunung Uhud. Kata Nabi, saya gak bahagia kalau punya gunung emas sebesar gunung Uhud. Tersisa 3 hari. Kecuali saya bagikan 3 hari habis. Mata cek Abu Dar nu baleunghar teh, bapak-bapak kan baleunghar dia. Haram dorakapin harakaeun cenah gitu. Punya tabungan jutaan cukup 3 hari, saharina 500.000, 1,5 juta. Boga tabungan. Jangan lebih dari itu. Terus sampai menggelisahkan. Utsman dipanggil di babatahan ke bandel Abu Dar. Maka Abu Dar kemudian mengasihkannya di Robat, orang Madinah, orang Mekah gak menerima saya. Abu Dar kemudian mengasihkan diri. Menana meureun indit kemana? Pak Haji kacu mau. Mengasingkan diri. Sampai wafatnya pun istrina ge kieu anta. Di jalan raya. Abu Dar wafat. Kalau nggak salah yang pertama kali itu saat Nabi Waqas. Ulama wafat sampai begitu. Ya dah memang mengasingkan diri. Istrina kan nggak bisa hukum mah aku sorangan. Ikiuan di jalan. Memang karena Abu Dar, mohon maaf kalau bahasa saya kasar, agak lebay. Padahal hanya Nabi di sini menganjurkan berbagi dengan hamba sahaya, dengan karyawan, bukan berarti harus sama. Pak Haji misalkan punya pembantu, masa memberi rumah yang sama dengan rumah Pak Haji, mobil yang sama dengan mobil Pak Haji kan? Tapi kalau Abu Dar begitu prinsipnya, kalau dia punya baju yang bagus, hambasnya pun harus punya baju yang bagus. Makanya kata tadi sahabat Ibnu Suwaid, ya, atuh cenah meni lebay-lebay teh, nggak apa-apa, karena saya sempat kaget disebut oleh Nabi ternyata saya masih kafir hanya gara-gara merendahkan hamba saya. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Iya, jadi itu dari Nabi sendiri. Jadi Nabi sendiri mengajarkan mencari Lailatul Qadar dengan i'tikaf itu 10 hari 10 malam. Kalau tidak bisa, zaman sahabat juga kebanyakannya malam saja. Yang di Bio Farma itu anggarannya 1 kali malam 1 subuh itu 1000 porsi. Tapi dah tiba orang mete 20 gitu. Cek karyawan teh. Malam we nu banyak teh. Kalau barang mah cenah ngeluh sare, set ngeluh dahar. Ya itu memang zaman Nabi juga begitu. Kebanyakannya ikut malam saja. Makanya ada hadisnya,
sahabat ketika subuh tanggal 20 mereka berkemas pulang. Yang itu sering dijadikan dalil ke sebagian orang yang salfok bahwa itikaf itu berakhir subuh tanggal 30. Padahal bukan begitu kata Ibnu Hajar, itu mah sahabat yang memang itikafnya malam saja. Kalau Nabi sendiri ya keluarnya pada maghrib hari ke-30. Hadis-hadisnya jelas. Kemudian kata Nabi sendiri kalau tidak mampu minimal 7 hari terakhir seminggu. Kata Nabi sendiri kalau tidak mampu pilih. Jadi pilih malam-malam yang ganjil, berarti 21, 23, 25, 27, 29. Nah, yang terakhir yang ini. Kalau tidak mampu pilih 3 malam. 21, 23, 25 atau 23, 25, 27 atau 25, 27, 29. Halal itu sunnah. Karena Nabi itu kan syariatnya banyak rukhsahnya. Minimal ya. Nya kasarna teu sapenting-penting sanggit doraka dan memang sunnah. Cuma bagi kita yang mencintai sunnah Nabi, minimal bapak-bapak ibu-ibu 3 malam. Ibu-ibu di saya juga sama, Bu, di Masjid At-Taubah. Jadi mun malam ganjil terutama dari 25 sampai subuh itu. Besoknya sepi besoknya. Ya. Saya tanya istri saya, menuju awal-awal nah pancek bapak oge cenah mending ganjil naon kuda ibu-ibu mah ripuh kudu unggal peuting da isuk-isukna barang gawe. Oh ya. Jadi kalau tanggal 23, 25 sampai 29 inuh ibu-ibu ya. Sampai ke teras. Jadi kalau di sini begitu bagus dan saya anjurkan ibu-ibu ke masjid. Nah haneuteun di masjid mah di rumah mah tunduh babalieu. Di masjid budakna dibawa baik lah ngagandengan budaknya kitu bapak kena rusuh. Da zaman Nabi kan Ibnu Abbas tukang ngagandengan. Ya. Saya sering bilang keun bae atuh da zaman Nabi ge ngagandengan. Tuh cete Ustaz Setiawan. Wah sarua baheulna keleutik nu baong ayeuna menjadi ustaz. Jadi zamannya juga begitu ya. Nabi kan ketika mengimami dipotong suratnya lalu ruku kata sahabat kenapa itu cenah budak ceurik karunya ka ibuna tuh berarti memang zaman Nabi ibu-ibu sholat di masjid mawa budakna bapak-bapak jangan lebay. Wah cenah ibu-ibu teh kaneng jadi teu husu ibadah biasa kita husu. Iya jadi alasan. Biasa aja. Saya bilang ke jamaah bahaya cetengarahan itu. Jadi biasa baru negara aneh di tanah lompatan memang tabiatnya begitu. Tapi udah biasanya udah jam 2 jam 1 mah tala lidur cara rape. Jempling nah mulai jam 1 jam 2 hening. Hanya terdengar yang ngaji. Tuh ibu-ibu juga ya karena ibu-ibu pun meski tidak itikaf ya istri-istri Nabi oleh Nabi semua istri Nabi disuruh bangun. Jadi agendakan dari sejak sekarang cirian. Mumpung meneran pas tanggalnya hiji Ramadan teh hiji Maret berarti kalau malamnya berarti mulai malam 20 Maret malam. Ada lagi? Enggak. Yang pertama tentang rekayasa sosial adanya kelompok-kelompok yang disengajakan untuk memecah belah umat. Jangan sampai kita terjebak dalam perpecahan. Soalnya ada yang menyebut Laskar Aswaja, Ustaz Jafar Abu Tholib dulu itu buatan Intel buat memecah belah. Ya.
termasuk HRS juga itu Intel buat memecah belah NU gitu kan. Itu hati-hati, jangan-jangan itu teori itu yang memecah belah. Jadi kita jangan mudah terjebak. Kalau sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran jika ajaitun taatin. Ya. Kalau disebut ajaitun itu sengaja dikukut, ya dibina oleh tentara, oleh Golkar untuk memecah belah umat. Ya kita nggak melihat itunya, lihat realnya, faktanya. Ketika faktanya ajaitun mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, kita bersikap. Jangan kemudian belum apa-apa jadi lebay deh. Yang kedua yaitu ya Pak Haji, akhiri sekarang juga menilai Salafi Wahabi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Salafi Wahabi itu jelas rujukannya salaf. Dan ulama salaf itu, Salafi itu jelas mazhab dalam Islam selain khulaf. Ya. Bahkan kalau mengukur bagus ya tentu bagus salaf dibanding khulaf. Yang kedua, Salafi Wahabi itu mazhabnya Hanbali. Kan di Qonun Asasi Nahdiyin sendiri jelas bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu 4 mazhab. Ya, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali. Jadi kenapa kemudian yang datang dari Saudi disebutnya Salafi Wahabi bukan Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, ini yang perlu dikoreksi. Saya lebih mudah meyakinkan jamaah saya untuk mengakui bahwa Nahdiyin itu aswaja dibanding saya susah meyakinkan jamaah Nahdiyin bahwa kita aswaja itu paling nyesel. Lebaran kemarin saya diminta ngisi halal bihalal oleh Pak Camat. Semua pengurus lurah semua datang, RW semua hadir, ya RW saya juga ada. Rewasum suka ante ceren ustad ngisi. Semua ketua DKM hadir, masa gedung Situ Aksan penuh. Saya sampaikan ini tema tentang ini. Sudah akhiri. Ya, dan saya berani jamin cetak Pak Oim. Pak itu ketua DKM masjid sebelah saya di Situ Aksan jadi saksi. Pak II itu mantan ketua RW yang dari Nahdiyin. Pak Haji ceritanya jadi saksi. Saya sudah mengkondisikan jamaah saya untuk tidak menyebut mereka yang maulid, yang tahlil ahlul bidah. Ngan ieu nu hese tata tetangga sabelah ka urang gitu. Terus ya nyebutnya Salafi Wahabi, bukan aswaja. Karena belum ada yang tercerahkan kebetulan di lembur saya. Harusnya banyak yang tercerahkan. Harusnya kalau lulusan UIN udah tercerahkan, tapi banyak juga yang mereka terjebak pada polarisasi itu. Kalau kita bermakmum di belakang ustadz yang tukang ngapir-ngapirkeun halal karena sah karena dia muslim. Kalau bermakmum di belakang Syiah Ahmadiyah itu tidak sah, kudu misah. Ya, karena Syiah Ahmadiyah itu sudah jadi fatwa ulama internasional sepakat bukan dari Islam. Hati-hati bapak-bapak mun di jalan Haji Sapari mah dekat Pajagalan eta masjid. Itu Masjid Ahmadiyah. Atau di mana di Jalan Pahlawan, hati-hati. Nya dina salatnya itu kudu berjamaah, ngilu salat unggul. Apakah masjidnya masjid diror? Ya kalau memang dipakai buat menghancurkan umat Islam. Kalau belum ada bukti untuk itu masih boleh anggap siga salat di jalan tol, salat di lapang kan halal. Cukup ya. Itu bubur beli ka Bulutis. Aku lo kalau ada satu lagi Pak Haji ya. Sering terjadi yang mengejek di situ. Malah yang nonton juga ikut mengatakan misalnya di Budol, dia di dalam apa? Humor. Makanya ada batasan tidak memperolokkan dan mengejek itu. Ya.
batasannya selama mereka masuk kategori kaum mukminin, ahli pengajian, ya. Nanti itu bab humor bab lain. Ya, bab humor itu maksud laghun. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Kita harus menjauhinya. Meski sesekali Nabi membolehkan. Jeung lamun teu seuri moal payu, Pak, moal menang duit si Sule. Memang yang disensirikeun jiga si KDM kan mau si Sule moal dulu sumbang. Keur mah hayang jadi gubernur, kaduana hayang loba nu seuri. Jadi itu persoalan lain. Selama mereka mukmin, mereka haram untuk ditertawakan. Kalau kaitannya dengan profesi, ya sesekali boleh, tapi jangan kemudian rutinnya unggal acara si Sule, acara KDM, YouTube-na jeung miluan gitu nya. Subscribe, nggak boleh. Itu. Ya, itu. Ya. Kalau buruk ya nggak boleh. Saya pernah tegur teman saya dagang keripik, judulnya keripik setan. Embong aing sudi muli setan gitu. Ganti itu nggak boleh. Menamai dengan nama, menyebut setan itu berarti setan bangga. Nama-namanya disebut, dibanggakan. Setan bangga. Nggak boleh. Ya, makasih. Yaitu catatan dari Pak Haji, kita harus mewaspadainya. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.